بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرع لنا من النسك ما شرع، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan menjelaskan terkait ketentuan kurban untuk sapi maupun onta. Bahwasanya untuk seekor sapi boleh dibagi menjadi 7 orang, maksimal 7 orang. Misalnya ada yang kurban sapi cuman berdua, sangat dibolehkan. Yang jelas maksimal 7. Kalau misalnya ada yang mau satu sapi bertiga juga dianjurkan, termasuk berempat, berlima, walaupun maksimalnya adalah 7 untuk sapi. Nah, demikian pula untuk kerbau. Sedangkan seekor onta, walaupun di sini tidak ada, dibolehkan maksimal sampai hanya 10 orang. Ya, jangan boleh lebih. Adapun dia sendirian dengan satu onta atau berdua dengan satu onta, itu tentu dianjurkan. Nah, kita menemukan sebuah hadis menegaskan terkait ini, yang mana disebutkan naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah. Kami naharna pernah berkurban bersama Rasulullah bil Hudaybiyah al-badana dengan menggunakan onta an sab'ah dengan bertujuh, wal baqara an sab'ah, dan juga satu sapi dari 7 orang. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa bertujuh misalnya, maka masing-masing orang 7 tersebut berhak untuk menyatakan pahalanya untuk seluruh keluarga. Seperti halnya tadi dalam kurban sapi sendirian atau onta sendirian atau domba sendirian atau kambing sendirian, dengan menyatakan kambing ini adalah korbanku dan sekaligus mewakili seluruh keluargaku. Jadi hadza minni wa min jami' ahli baiti. Ya, jadi ini adalah kurbanku dan untuk seluruh kalangan anak-anakku, keluargaku di rumah itu. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang perlu di kitab bahas adalah arisan kambing. Arisan kurban kambing. Jadi kadang ada orang arisan bahwa tahun ini kita mulai arisan dan siapapun yang naik namanya maka tahun ini dia berkurban. Dan ini statusnya seperti orang yang kurban tapi berutang. Ya, kenapa berutang? Karena tadi sebenarnya uangnya belum cukup, tapi dengan lewat arisan maka kemungkinan misalnya dalam 10 tahun ke depan dia bisa kurban karena mereka bersepuluh, sehingga siapapun naik namanya tahun itu maka dia yang akan kurban, sehingga status kurbannya kayak kurbannya orang berutang. Nah, bagaimana dengan status orang yang kurban tapi utangnya lagi ada gitu? Ulama kita sebagian membolehkan kurban sekalipun masih ada beban utang yang harus dibayar sama orang lain, selama yang bersangkutan memang tetap yakin akan membayar utangnya. Ya, ada lagi diantaranya ya Imam Muhatim, dinukil oleh Ibnu Katsir dari Sufyan Ats-Tsauri, ya, yang menganjurkan untuk kurban meskipun ada beban utang. Nah, ternyata ini juga pendapat Imam Ahmad ya, dalam masalah akikah, ya. Jadi kalau seseorang melahirkan lalu uangnya minim, dianjurkan untuk berutang demi untuk akikah anaknya. Ya, itu juga menjadi penguat bagi yang menyatakan bahwa boleh untuk kurban dengan sistem arisan ini. Nah, sebagian ulama kita menyarankan agar mendahulukan pelunasan hutang daripada kurban. Dan di antara yang berpendapat demikian bahwa utang lebih sebaiknya diprioritaskan adalah
Syekh Shalih Al-Utsaimin dan ulama tim fatwa yang ada tergabung di Islam.net. Nah, pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini karena memang ijtihad, makanya kemudian jadi perdebatan di kalangan ulama. Dan kalau kita lihat bahwa seseorang aslinya punya potensi gaji atau uang di masa depan, dan sementara dia sekarang ini agak susah dari sisi finansial, lalu dia berutang demi untuk kurban, tentu orang seperti itu sangat dianjurkan karena memang dia punya potensi. Adapun kemudian berutang sementara kemampuan keuangannya lemah, saya pikir yang demikian itu lebih baik mendahulukan kebutuhan pokoknya dibanding memaksakan diri untuk berkurban. Nah, kalau Syekh Shalih Al-Utsaimin bahkan ketika beliau ditanya bahwa ada orang kepengen kurban, namun ternyata ada temannya yang kepengen pinjam uangnya itu untuk bayar utangnya. Ternyata Syekh Shalih Al-Utsaimin tetap meminta agar membantu orang yang terlilit utang itu lebih utama dibanding kurban. Nah, tentu kita katakan itu adalah ijtihad beliau, karena tidak berarti bahwa tidak ada pendapat berbeda yang menyatakan bahwa kalau berutang nggak usah gitu ya. Dan tentu memang kalau ada beban utang jauh lebih berhak orang yang punya pinjaman kepada kita untuk dikembalikan dananya lebih cepat. Sekarang kita bahas terkait kurban satu sekolahan. Ya, jadi bagaimana status urunan kurban satu sekolahan? Misalnya satu sapi dari satu sekolah. Nah, tentu seperti tadi pembahasan sebelumnya, bahwasanya ada ketentuan. Satu domba, satu kambing hanya untuk satu orang, nggak bisa lebih dari aspek pembiayaan. Adapun kemudian kurban atas nama satu sekolah misalnya, tentunya sebaiknya nggak demikian caranya, tetapi urunan bahwa kita semua ini ngumpulin dana, lalu nanti yang atas nama cukup satu orang untuk misalnya satu sapi, lalu kemudian orang tersebutlah yang berniat untuk melaksanakan kurban lalu mengatasnamakan pahalanya untuk satu sekolah. Ya, jadi itu solusinya, walaupun ya biasanya ini hanya untuk mengajarkan anak-anak didik agar mulai belajar untuk berkurban. Ya. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat terkait umur hewan kurban. Kira-kira hewan kurban yang masuk kategori seperti apa? Ada riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu, ia menyampaikan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, la tadbahu illa musinnah, janganlah engkau menyembelih hewan kurban kecuali dia masuk kategori musinnah, yaitu berumur. Lalu alaikum illa an ya'sira alaikum, kecuali kalau kalian udah keliling kemana-mana nggak ketemu yang level umurnya musinnah itu, maka fatazbahu jaz'ah, maka kalian sembelihlah jaz'ah ya, minad dha'ni, dari kambing domba. Nah, hadis ini hadis riwayat Muslim. Makanya musinnah adalah hewan ternak yang sudah dewasa, makanya disebut musinnah dari kata sin, berumur. Rinciannya pertama ya onta, umur minimalnya 5 tahun. Jadi kalau ada onta dikurbankan di bawah 5 tahun maka itu bermasalah. Lalu sapi, umur sapi minimal 2 tahun. Jadi jangan sampai kurban sapi umurnya baru di bawah 2 tahun, misalnya 1,5 tahun. Lalu kambing Jawa, ini standarnya adalah 1 tahun. Kalau sudah cukup 1 tahun sudah boleh untuk dijadikan hewan kurban. Domba atau kambing gembel 6 bulan, ya, 6 bulan. Keterangan ini ada di Sahih Fiqh Sunnah, juga Syarhul Mumti dan Tawdihul Ahkam. Nah, demikian sedikit keterangan terkait kriteria-kriteria yang dibutuhkan dalam hal berkurban. Semoga Allah mudahkan kita dalam rangka berkurban untuk mencari ridha dan menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Wallahu yatawalla shalihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.